Bingung nih, yang ustadz yang mana ya? Itu dia takutnya. Kan jadi murid-murid saya. Kan kalau maaf ya, orang pada punya duit kan, misalkan artis apa semua, kesana kan bilang apa ngecas hati, yang benar-benar ya gitu. Yang bukan niat konten apa, ya dia niatnya ngecas hati. Misalkan kalau umroh tuh sama haji tuh yang bedain tuh apa sih? Ustadz, maksudnya Ya. selain di bulan, kalau haji di bulan haji ya. Benar. Jadi kalau jahatin kucing, entar di sana jahatin kucing lagi misalkan gitu, nggak tahu. Ya sama banget. Meninggal, Ya. ntar dibadalkan sama agodel. Ya, sebenarnya dikubur sebelum dikubur dulu. Ente, jadi jangan pengen niat haji dulu, tapi kubur dulu, kan itu meninggal katanya. Iya, jadi kubur dulu. Itu paham nggak? Si Godel di crop ya. Iya. Kepalanya dong, jadi badannya dong nggak ada kepalanya. Enggak. Kalau kayak gitu kayak presiden gitu ya nih kalau. Nggak, jadi kayak penonton juga bingung nih, yang ustadz yang mana ya? Itu dia takutnya. Kan jadi murid-murid saya. Yang main apa suruh pulang aja. Baca lu ini baca. Enggak, tapi kalau mengenai Abi kemarin tuh umroh pengalaman gimana? Apa? Pengalaman umroh gitu kan, ini anak muda nih. Iya deh. Belum pada pernah umroh gitu, maksudnya ke tanah suci. Itu pengalamannya gimana, bisa diceritain Suasana buat di sono gimana? teman-teman, buat netizen yang budiman. Kita begitu. Iya. Kayak Sule gitu. Sering mulat. Ya kalau umroh mah kan tergantung personalnya. Jadi kalau orang yang baru umroh, suasana hatinya mungkin ya berbeda karena diidam-idamkan. Orang yang mungkin ada yang berkali-kali umroh ya, perasaannya ya hanya mewujudkan kerinduan gitu. Jadi masing-masing hati beda, jiwa beda gitu. Misalkan ente nih, ente kalau umroh, udah pernah umroh belum? Belum. Ya udah besok ikut anak ke bandara. Apa ini? Umroh. Bandara doang. Iya, bandara mulai sering ya. Itu jadi tergantung suasana. Tapi rata-rata udah pasti mau dia baru pertama kali atau dia berkali-kali, pasti perasaan dia ya akan gembira, seneng, girang bang. Mau dia ke Madinah, ke makam Rasulullah, kemudian mau ke dia Ka'bah gitu di Mekah, itu pasti perasaannya selalu rasanya enak. Makanya kan kalau maaf ya, orang pada punya duit kan, misalkan artis apa semua, kesana kan bilang apa ngecas hati, yang benar-benar ya gitu. Yang bukan niat konten apa, ya dia niatnya ngecas hati. Emang benar pas pulang dari sono ya perasaannya memuncak, wah hebat. Karena memang dalam hadis Nabi juga kalau di Madinah itu kan pahalanya 1000 di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada di masjid yang lain. Kemudian kalau di Masjidil Haram di Mekah itu ya, itu pahalanya 100.000 dibanding masjid yang lain. Besar ya. Makanya dalam hadis Nabi kan jangan melakukan perjalanan, artinya perjalanan yang kita tabarukan, kita mengharapkan pahala macam-macam, kecuali 3 tempat. Apa kata Nabi? Yang pertama di Madinah, yaitu di Masjidku, Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua yaitu di Masjidil Haram, di Mekah. Yang ketiga yaitu di Palestina, di Masjidil Aqsa. Nah, masing-masing pahalanya itu kalau di Masjid Nabawi itu 1000, Masjidil Haram itu kota Mekah keseluruhan itu 100.000. Kemudian kalau di Masjidil Aqsa 500. Pahalanya tuh. Nanti jogging di sini Ya, tuh tiga tuh biar banyak jogging. tuh. Itu walaupun kita mau sholat di mana kayak itu tetap aja gitu. Nah, kalau di dalam kitab disebutkan kalau di Masjid Nabawi hanya berkisar di Masjid Nabawi aja. Ketika di luar Masjid Nabawi itu pahalanya sama seperti di tempat yang lain. Tapi kalau di Mekah itu bukan hanya di masjidnya saja, tapi di keseluruhan tempat itu bernilai 100.000. Kalau di Masjid Al-Aqsa hanya berkisar di masjidnya di Palestina. Begitu deh. Kalau misalkan kalau umroh tuh sama haji tuh yang bedain tuh apa sih? Maksudnya Ya. selain di bulan, kalau haji di bulan haji ya. Benar. Jadi kalau umroh itu kan sebenarnya keduanya kewajiban. Ya. Dalam fikih itu kan keduanya kewajiban. Baik umroh maupun haji minimal 1 kali seumur hidup wajib. Umroh 1 kali, haji 1 kali itu wajib. Makanya orang kan sekarang waiting list udah ngerata ya. Di Indonesia itu 26 tahun. Ente mau dari Sabang Merauke, kalau dulu mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun.
ada yang 25-20 tahun gitu. Kalau sekarang merata nih di era Presiden Prabowo bikin Kementerian Haji dan Umroh itu 26 tahun merata. Nah, jadwal haji. Nah, makanya orang ketika nunggu haji, wah waiting list lama nih. Ya udah dia umroh ya silakan. Yang penting umrohnya sekali minimal, kemudian hajinya sekali. Ya. Kemudian bedanya apa sih? Ya bedanya kalau haji hanya berkisar di waktu tertentu, maksusoh kalau bahasa agama ya. Nah, waktunya khusus. Mulai dari Syawal tuh, ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, tapi fokus ibadah hajinya itu cuma berkisar 4 sampai 5 hari. Nah, mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu bagian puncak dan rukunnya haji. Itu. Ya diantaranya yaitu haji al-hajju Arafah. Kata Nabi haji itu Arafah, wukuf di padang Arafah. Makanya orang dia mau sakit mau apa itu ditanduk tuh. Ada orang sakit di rumah sakit. Ketika dia pas tanggal 9 Dzulhijjah masih di rumah sakit, itu dibawa pakai helikopter. Nah, sekedar lewat doang dari atas. Habis itu udah selesai baru dipulangkan kembali ke rumah sakit. Karena haji itu adalah Arafah, wukuf daripada berdiam diri dah. Mulai dari zuhur ya sampai sebelum subuh. Tapi waktu abdolnya mulai dari zuhur sampai maghrib. Nah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu di mana doa-doa mustajabah makbul. Makanya orang sampai istilahnya bela-belain ke sana, kemudian ngantri, kemudian berjuang. Jadi haji itu nomor 1 fisik. Ya. Fisik. Makanya di beberapa negara sebenarnya ada yang usianya di atas 70, 80 itu sebenarnya udah dicoret. Nggak boleh. Nah, di beberapa negara karena fisik. Karena mereka mengedepankan fisik. Tapi kalau mungkin di negara kita ya bisa ricuh, rame gitu. Karena orang udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, belasan tahun nabung, waiting list nunggu tiba-tiba dicoret gitu. Wah, gimana ramenya deh. Mungkin Allah alam ke depannya kita nggak tahu. Apalagi sebenarnya begini. Kalau husnudzon kita baik sangkafinnya, insya Allah sebenarnya sih kuota haji ini makin lama ya makin bertambah. Kedua juga waiting list semakin berkurang. Kenapa? Karena Indonesia alhamdulillah sudah MOU nih presiden kita nih dengan Saudi untuk bikin kampung haji. Kampung haji itu nanti kan bikin hotel-hotel sendiri apa semua sendiri gitu. Jadi kan kalau gitu kan bisa mencukupi lah insya Allah. Mudah-mudahan lah ente bisa umroh haji semuanya. Amin. Tapi kalau kan tadi yang waiting sampai 26 tahun kan haji ya. Kalau umrah nggak gitu. Enggak. Umrah itu bebas. Kalau misalkan nggak ada yang tahu ya, Bi. Kalau misalkan kita udah waiting list, udah ada niat, tapi sebelum udah hari H-nya kita udah meninggal gitu, Bi. Itu gimana? Itu tetap dicatat. Tetap Niat dicatat, tapi bergeser hanya niat. Untuk pelaksanaan tetap wajib harus dibadalkan. Kalau pengen dapet nih, pengen dapet istilahnya pahala gitu. Ya digantikan dengan orang yang sudah pernah berumrah. Misalkan kalau badal umrah, orang yang sudah pernah berumrah. Kalau haji, orang pernah berhaji. Itu. Berarti saya meninggal, ntar dibadalkan sama Agodel. Ya, sebenarnya dikubur sebelum dikubur dulu. Ente, jadi jangan pengen niat haji dulu, tapi kubur dulu kan itu meninggal katanya. Iya. Jadi kubur dulu. Paham nggak? Paham nggak dia? Iya, dikubur dulu. Berkonek. Iya kan repot juga. Baru nanti kita ingat-ingat nih sebagai ini video nih sebagai saksi. Kalau Ilham meninggal dunia, berarti kan dia pengen iya. Begitu. Tapi saran saya kubur dulu, kan serem. Itu masih yang begitu. Kubur dulu. Tapi dibadalkan gitu. Dibadalkan. Kalau kubur kan udah jadi badalin. Ya. Sedih amat. Tapi kan katanya pernah nih ada yang kayak nggak bisa ngeliat Ka'bah gitu. Itu tuh apa karena fenomena. Ya gitu, apa karena maksiat di sini? Ya, sebenarnya begini. Sebenarnya prinsipnya. Apa gara-gara sering lihat cewek-cewek? Biasanya nih dosa apa maksiat apa? Bisa nggak sih benar nggak bisa Ya, ngeliat? apalagi pernah dia nggak jadi 700.000 kan kita nggak tahu kan. 700.000. Siapa ya? Ada yang bisa kasih bocoran kali? Udah tawan kayak Udah. Ya. kan mantek langsung. Bisa manjang ini. Nggak itu kan cuma niat. Jadi gini sepanjang. Oh cuma niat. Kan dia kan. Hanya bercanda. Iya. Pengalaman. Iya.
Bercanda, bercanda, bercanda dapat disikut ya. Ya. Jadi sebenarnya begini, fenomena orang yang ketika dia di depan Ka'bah dia nggak bisa ngelihat. Sebenarnya begini sih, ya mungkin ya Allah alam, nama rahasia Allah kan. Tapi kita tetap harus berbaik sangka. Jangan ngerasa kita orang yang hebat. Wah, saya orang yang bisa ketika ngelihat Ka'bah saya bisa nangis gitu. Nah, gitu. Berarti kan kita merasa diri kita paling baik daripada orang lain. Kita berbaik sangka aja. Ya, mungkin karena orang begitu banyak ya, ribuan, apalagi ketika musim haji ratusan ribu dan lain sebagainya. Ya bisa jadi mungkin karena pusing kalau bahasa Sawangan atau Bojong Sarinya keliengan lah. Gitu, keliengan tiba-tiba pandangan kosong. Ya itu kan semua bisa ngerasain lah. Tiba-tiba lagi capek atau gimana kan keliengan kayaknya ya sayup dah mata kita ngelihat gitu. Ya kayaknya jadi harus pandangan kita itu ya kita berhusnuzon baik sangka gitu. Tapi paling tidak sebenarnya buat memperbaiki diri kita. Makanya dianjurkan kalau kita mau menginjakkan kedua kaki kita di tanah suci. Ini mau udah bayangan kita nih. Ya kan kita harus punya afirmasi positif. Niat saya dari sekedar obrolan omongan insya Allah pasti dijabah kan gitu. Apalagi didoain sama teman-teman kan, masya Allah kan. Nah bisa berangkat ke tanah suci. Nah, bisa. Amin gitu. Nah jadi ukurannya bisa jadi kan dari doa positif. Nah sebelum kita menginjakkan kedua kaki kita di tanah suci kita dianjurkan taubat gitu, membersihkan diri gitu. Dianjurkan juga kita mengadakan walimatus safar. Walimatus safar itu adalah ya kayak semacam perayaan pesta tasakuran sebelum kita berangkat lah. Sebelum kita berangkat minta didoain sama orang. Fungsinya di situ sebenarnya bukan mau ria, saya mau berangkat haji atau enggak, tapi paling tidak minta didoain. Kan adat mungkin salah satu doa jamaah itu ada yang dijabah. Mungkin doa kita saat ini ya masih ya depending gitu. Mungkin doa siapa masih depending, tapi bisa jadi ada orang yang saat itu ya emang benar-benar doanya lagi mustajabah, datang dengan undangan walimatus safar kita, itu mustajabah. Maka bersihin hati dulu, bersihin diri kita. Nah, ketika menginjakkan kedua kaki di tanah suci, ya insya Allah aman. Jadi jangan ada bahasa begini ya. Antar saya takut, saya dulu waktu dulu pernah sering mukulin orang. Ntar saya dibalas gitu. Ya, itu jangan. Sering terjadi itu. Jangan. Itu sugesti ya. Kita jahatin kucing tadi. Ya. jahatin kucing, entar di sana jahatin kucing lagi misalkan gitu enggak tahu. Ya sama banget. Ya udah kalau sini jahatin kucing terus udah cakar sama orang. Kan begitu. Wow, gitu ya. Nah, oke, itu kan